China, negara besar yang identik dengan inovasi kontroversinya. Di balik itu semua, China juga membuat gebrakan di dunia otomotifnya, yaitu dengan terciptanya supercar dan hypercar yang tak kalah canggih dan eksotis dengan negara-negara pendahulunya. Biarpun awalnya hanya sekedar konsep, tapi akhir-akhir ini konsep-konsep tersebut sudah mulai direalisasikan. Seperti apa liputannya? Mari kita simak. Hongqi S9. Hypercar ini akan diproduksi secara terbatas, hanya 70 unit dan harganya pun ditafsir mencapai 10 juta yuan atau setara 21,1 miliar rupiah. Harga ini disebut menjadi yang tertinggi untuk sebuah mobil hyper buatan China. Lantas apa istimewanya sehingga mobil ini dihargai setinggi langit? Hongqi S9 merupakan mobil dengan mesin konfigurasi V8 1400 HP turbocharged plug-in hybrid. Mobil ini sanggup melakukan sprint dari titik 0 hingga 62 mil per jam hanya dalam waktu 1,9 detik. Membuatnya sebagai salah satu mobil tercepat untuk jalan raya saat ini. Kecepatan puncak hypercar ini juga tak main-main, karena sanggup melaju di 400 km per jam. Hongqi S9 adalah hypercar yang dibangun dari kendaraan konsep S9. Model ini diproduksi dan dirancang sendiri oleh Hongqi. Menurut Ketua FAW Group, Su Liuping, saat tampil di Frankfurt Motor Show tahun lalu, kendaraan konsep ini mengemas sistem hibrid V8T. Sehingga tim FAW percaya bahwa powertrain dapat menggabungkan mesin bensin V8 turbocharged dengan satu motor listrik atau lebih. NIO EP9. Perusahaan asal Tiongkok tersebut baru-baru ini membuat gebrakan dengan mengungkap mobil elektrik yang diklaim tercepat sejagat. Klaim tersebut tidak datang tanpa bukti. Mobil elektrik ini telah mencatatkan rekor baru dengan menyelesaikan sirkuit Nürburgring dalam waktu 7 menit 5 detik saja. Tidak heran, mengingat Next EV banyak mengadaptasikan teknologi yang mereka pakai dalam Formula E ke mobil ini. Rahasia kegesitannya terletak pada 4 buah motor elektrik dan 4 gearbox terpisah. Sebagai pembanding, varian tercepat Tesla Model S hanya dibekali 2 motor elektrik saja. Keempat motor elektrik ini sanggup menyemburkan daya sebesar 1 MW atau kurang lebih setara 1360 tenaga kuda. Kecepatan maksimumnya mencapai angka 313 km per jam. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam dapat ia tempuh dalam waktu 2,7 detik, 0 sampai 200 km per jam dalam 7,1 detik, dan 0 sampai 300 km per jam dalam 15,9 detik. Angka-angka di atas akan terdengar semakin mengejutkan setelah mengetahui bobot EP9 yang mencapai 1.735 kg. Sedangkan 635 kg sendiri merupakan bobot dari baterainya. Dengan baterai sebesar ini, EP9 bisa menempuh jarak 427 km dalam satu kali cas. Dan proses chargingnya sendiri hanya butuh waktu sekitar 45 menit saja. Supercar ini hanya diproduksi sebanyak 6 unit saja, dan kesemuanya sudah berada di tangan para pendiri perusahaan. Meski banderol harga per unitnya diperkirakan mencapai angka 1,2 juta US dollar atau sekitar 16,8 miliar rupiah. Rolls-Royce RS 2017 lalu, Rolls-Royce RS memang masih baru menjadi konsep, tapi kali ini akan benar-benar menjadikannya hingga siap dipinang konsumen. RS memang bukan supercar biasa, sebab andalkan turbin recharging electric vehicle. Sumber tenaga hibrid yang akan menghadirkan performa dahsyat namun tetap efisien berkat aplikasi teknologi mikroturbin. Desain modular pada sasis dan bodywork full karbon memungkinkan RS memakai berbagai jenis konfigurasi mesin. Adapun flagship untuk Rolls-Royce RS mengandalkan sengatan baterai berkekuatan tinggi 28,4 kWh lithium-ion polimer. 2 motor pada bagian depan, dan 4 motor pada bagian belakang. Konfigurasi tersebut memungkinkan muntahan tenaga ke roda mencapai 1.287 tenaga kuda. Jarak tempuhnya mencapai 1.170 km per jam,
dengan akselerasi 0-100 km hanya 3 detik dengan kecepatan tertinggi 330 km per jam. ArcFox GT Geneva Motor Show 2019 dikejutkan dengan mobil Koenigsegg Jesko yang memiliki tenaga sebesar 1.600 tenaga kuda. Tapi sebenarnya Koenigsegg Jesko bukan satu-satunya mobil bertenaga monster yang hadir di Geneva. Mobil itu justru dibayang-bayangi oleh mobil bermerek China yakni ArcFox GT. Mungkin Anda belum familiar dengan nama ArcFox. Wajar, karena nama itu memang hanya dikenal di kawasan China saja. Apalagi ArcFox adalah salah satu divisi sport yang ada di bawah Beijing Electric Vehicle. Tenaga mobil ini memang setara dengan Koenigsegg Jesko. Jika Koenigsegg Jesko memiliki tenaga 1.600 tenaga kuda, maka ArcFox GT memiliki tenaga sebesar 1.609 tenaga kuda. Uniknya, ArcFox malah membuat dua varian pada mobil ini. Yang pertama adalah varian GT dengan tenaga 1.609 daya kuda. Satu lagi adalah varian Street Edition dengan tenaga maksimal 1.009 daya kuda. Bedanya, Koenigsegg Jesko menghasilkan tenaga sebesar itu dengan menggunakan mesin konvensional V8 dengan kapasitas silinder 5.000 cc dengan turbo ganda. Sebaliknya ArcFox GT murni menghasilkan tenaga tersebut dengan motor listrik. BAIC ArcFox 7 Supercar berdesain futuristik ini resmi diluncurkan di ajang Beijing Auto Show 2016 lalu. Supercar yang juga bertenaga listrik ini kabarnya akan mulai dijual di pasaran otomotif China pada akhir tahun yang sama. Desain BAIC ArcFox 7 terinspirasi dari mobil Formula E berpenumpang tunggal. Dan seperti seluruh kendaraan yang berkompetisi di Formula E, ArcFox 7 juga dibekali baterai listrik yang menawarkan kinerja luar biasa. Didukung oleh baterai 6,6 kWh yang terhubung ke motor listrik berkekuatan 603 tenaga kuda. Dengan bobot 1.755 kg, supercar ini mampu melaju dari 0-100 km hanya dalam tempo kurang dari 3 detik, sebelum mencapai kecepatan tertinggi maksimal 260 km per jam. Dengan kinerja semacam ini, tentunya butuh sistem pengereman yang mumpuni. Karenanya ArcFox 7 juga dibekali rem karbon keramik dengan 6 kaliper piston di depan dan 4 kaliper piston di belakang. Namun demikian sungguh amat disayangkan, karena semua kinerja ini hanya mampu dibawa sejauh 186 mil atau 299 km dalam sekali pengisian ulang baterai, di mana ini terhitung rendah untuk sebuah supercar listrik. T-Rollz AT96 dan GT96 Trev. T-Rollz yang berbasis di China telah meluncurkan konsep supercar AT96 dan GT96 Trev di Geneva Motor Show 2016 silam. Dirancang untuk memamerkan teknologi turbin recharging electric vehicle terbaru perusahaan. Konsepnya adalah coupe 2 pintu yang menampilkan sasis monokok serat karbon dan bodi serat karbon yang ringan. Supercar ini dikenalkan oleh T-Rollz dengan tenaga cukup gila, yaitu 1.030 tenaga kuda dengan torsi 8.640 Nm. Berkat kekuatan itu, hanya butuh waktu 2,5 detik untuk mencapai kecepatan 100 km per jam. Meski memiliki top speed 350 km per jam, berkat teknologi turbin recharging electric vehicle yang diusungnya, mobil ini tetap mampu ramah lingkungan. Teknologi itu telah dipatenkan oleh T-Rollz, di mana mikroturbin dapat menghasilkan listrik untuk menggerakkan mobil. Menurut mereka, kehadiran mobil konsep ini adalah langkah pertama menuju produksi supercar pertama China. Sistem Trev adalah kombinasi sempurna dari mikroturbin dan teknologi kendaraan listrik. Hal ini sangat efisien menghasilkan emisi sangat rendah dan memberikan solusi pengisian daya optimal untuk kendaraan listrik, kata founder and CEO of T-Rollz. Kiantu K50. Mobil ini merupakan sebuah supercar yang akhirnya hadir dalam versi jalan raya, dan harganya jauh lebih murah dari Tesla Model S. K50 hadir dalam dua versi, model biasa dan model roadster dengan atapnya yang bisa terbuka. Secara dimensi,
K5T punya ukuran 4628 mm x 2064 mm x 1254 mm dengan sumbu roda 2650 mm. Tapi mobil ini punya bobot yang cukup berat, mencapai 1900 kg. Spesifikasi terakhir, K5T dibekali sepasang motor listrik yang masing-masing menggerakkan dua roda. Paduan keduanya mampu hasilkan tenaga 408 tenaga kuda, dengan torsi mencapai 650 Nm, dan kecepatan puncak mencapai 200 km per jam. Jika kondisi baterai penuh, daya jelajahnya bisa mencapai 300 km. Demikian informasi 7 supercar dari negeri tirai bambu, dan terima kasih sudah menonton.